Saat Feng Yue fokus pada pedang di tangannya, dia tampak berada di dunia yang sama sekali berbeda. Di depannya, ada pepohonan hijau yang penuh vitalitas. Air gemericik mengalir keluar dari ujung jarinya, dan itu adalah mata air yang dia pegang di tangannya. Lembut, tetapi penuh ketangguhan. Untuk tujuannya, sedikit gerusan. Selama ada cukup waktu, seolah-olah mereka dapat menghancurkan target sedikit. Ini adalah niat pedang yang tidak dapat dipahami Feng Yue. Di tempatnya sendiri yang kontradiktif, gerakan pedang adalah tentang kecepatan, dan duel ahli seringkali diputuskan dalam sepersekian detik. Niat pedang ini seperti air yang mengalir, meskipun keras, memiliki kesulitan dan masalah yang tidak dapat dihindari. Akankah pihak lain memberi Anda waktu untuk menyiram sedikit? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Feng Yue satu persatu, tapi dia tidak bisa memahaminya. Cukup ikuti masternya, yaitu arti Feng Lao. Jika tidak mengerti bisa bertanya. Dan jika tidak mengerti bisa bertanya kepada guru. Asalkan tekun pasti selalu bisa menyelesaikan soal-soal tersebut. Senior, saya tidak begitu mengerti nilai dan arti penting dari niat pedang ini. Tampaknya agak terlalu lambat untuk menggunakannya untuk melukai musuh. Tapi niat pedang yang telah Anda kumpulkan pasti lebih dari itu. Jika memungkinkan, silakan bertanya senior untuk membantu saya. Sikap Feng Yue membuat Qin Yichan sangat puas. Qin Yichan menyukai kerendahan hati semacam ini dan bertanya apakah dia tidak mengerti, karena itu bisa menghemat banyak waktu. Selain itu, apakah Qin Yichan benar-benar peduli untuk menjelaskan nilai niat pedang ini? Tidak sama sekali, karena di dunia ini, kekuatan iman adalah yang utama, dan kekuatan niat pedang dan energi spiritual terbatas. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa hal-hal ini tidak berguna. Ketika berhadapan dengan orang lain, sarana kecil ini sering memiliki efek yang tidak terduga. Selain itu, ketika memahami Dao, itu dapat membantunya untuk berpartisipasi lebih cepat. Memahami aturan dunia. Awalnya, hanya para master yang akan memperhatikan beberapa detail, dan Qin Yichan tidak memiliki pikiran pelit. Kamu bisa melihat niat pedang dari pedang ini, yang sudah sangat bagus. Tujuan dari niat pedang ini awalnya dimaksudkan untuk dijelaskan setelah kamu bisa melihat niat pedang. Tapi jika kamu bertanya sekarang, aku akan memberitahumu. Setelah berbicara, Qin Yichan tiba-tiba menghilang dari tempat, dan saat berikutnya dia berdiri di depan Feng Yue. Dia mengulurkan tangannya dan perlahan menekannya ke arah Feng Yue. Pada saat ini, Feng Yue hanya merasa tubuhnya di luar kendali, dan dia hanya bisa melihat tangan Qin Yichan menekan bahunya. Proses ini sebenarnya tidak memakan waktu lama, tetapi di mata Feng Yue, itu selama berabad-abad. Saat tangan Qin Yichan akhirnya bertumpu pada bahu Feng Yue, segala sesuatu di sekitarnya tampak tiba-tiba kembali normal. Qin Yichan melepaskan tangannya. Tindakan ini memakan waktu yang hampir sama dengan tindakan melepaskan sebelumnya. Tetapi dalam pandangan Feng Yue, itu adalah dunia yang berbeda. Setelah tertegun untuk waktu yang lama, Feng Yue tiba-tiba terbangun. Dia membungkuk dalam-dalam ke Qin Yichan. Terima kasih atas bimbingannya, senior. Tetapi menurut aturan dunia abadi, Anda tidak dapat menyembah dua orang sebagai guru pada saat yang sama. Mohon maafkan saya, senior. Saya akan menyimpan kebaikan ini di hati saya. Jika senior berguna bagi saya, jelaskan saja kepada saya. Sudut mulut Qin Yichan sedikit terangkat. Jangan bicara, pahami saja. Baru saja kamu harus melihat hanya satu makna, yang setidaknya ada 7. Setelah dia selesai berbicara, Qin Yichan mengubah tangannya ke punggungnya, kembali duduk di kemerosotan, menyilangkan kakinya, dan memasuki keadaan meditasi lagi. Feng Yue segera mengikuti niat Qin Yichan dan menutup matanya. 7 arti. Ketika senior mengangkat tangannya, waktunya sudah kacau. Jadi ini seharusnya menjadi makna pertama. Niat pedang ini perlu digunakan bersamaan dengan cara waktu. Tapi apa 6 arti lainnya? Hanya dalam waktu singkat, Feng Yue merasa kepalanya tidak cukup. Ada 6 arti penuh. Tetapi dia hanya bisa melihat yang paling sederhana, yang membuat Feng Yue merasa sangat frustrasi. Jika kakak laki-laki datang, dia pasti akan bisa memahami 7 arti. Tapi aku tidak bisa. Lupakan saja. Karena Tuan telah memberi saya kesempatan ini, saya pasti tidak bisa mengecewakan tuannya. Jika saya mencoba untuk memahaminya, setidaknya saya harus memahami arti dari 5 lapisan, yang masih 4 lapisan lagi. Jangan mengecewakan tuannya. Feng Yue memejamkan matanya, dan segera memasuki keadaan meditasi dengan suara ritme di sekelilingnya. 2 orang di ruangan itu terdiam sepenuhnya. Yang tidak diketahui Feng Yue adalah bahwa Qin Yichan menunggu sampai Feng Yue duduk dan meninggalkan tiruannya di tempatnya, dan kemudian mengandalkan kemampuan transmisi kuil Lord of Light untuk kembali ke dunia bawah. Saya harus mengatakan, kemampuan ini sangat berguna. Qin Yichan mengulurkan tangan dan menepuk bahu Lin Bai dengan senyum jahat.
Kamu pergi ke alam abadi kali ini. Berapa banyak musuh kuat yang kamu temui? Lin Bai dengan cepat berdiri. Saudara Qin, saya telah bertemu 10 dari mereka secara total. Qin Yichan mengulurkan tangan dan dengan ringan menyentuh dahinya. Maka sepertinya kamu beruntung kali ini. Jika kamu bertemu pria itu, kamu tidak akan bisa kembali. Setelah melihat sekeliling, Qin Yichan memutuskan untuk tidak membicarakan hal-hal membosankan ini lagi kepada Lin Bai. Lagi pula, bahkan kekuatan Qin Yichan tidak bisa menjamin kekalahan. Dan dia hanyalah pembangkit tenaga listrik mutlak yang dapat dipelihara oleh sebuah kota di negeri dongeng. Ditempatkan di seluruh alam abadi, pembangkit tenaga listrik seperti itu hanya akan semakin kuat. Dapat dikatakan bahwa di bawah situasi Qin Yichan saat ini, keinginan untuk menaklukkan alam dewa telah menjadi tujuan yang tidak dapat dicapai dalam jangka pendek. Karena dia tidak bisa mengalahkan semua musuh yang mungkin ada di lingkungan seperti itu. Dilihat dari situasi saat ini, memang sulit untuk menantang ranah para dewa. Tetapi Qin Yichan belum menyerah. Lagi pula, setelah menangkapnya, itu akan memberinya terlalu banyak kenyamanan. Mengambil alam dewa sebagai inti, dan mengandalkan saluran ruang angkasa ini untuk memasuki alam dewa untuk memperluas lingkup pengaruhnya. Dalam arti tertentu, selama alam dewa memiliki saluran ruang angkasa yang menghubungkan bidang bintang tertentu, maka bidang bintang ini adalah wilayah alam dewa. Ini adalah tempat yang luas dan tak terbatas, bahkan sebanding dengan 12 dewa utama. Biarkan kuil penguasa cahaya berakar di sini, ditambah dengan kemampuan transmisi kuil penguasa cahaya, selama berada di alam. Para dewa, selama itu tidak terhalang oleh 12 dewa utama ke atas. Kekuatannya langsung dimusnahkan, dan tidak ada yang bisa dengan mudah mengalahkan kuil penguasa cahaya. Bahkan dewa perang Ares tidak datang. Saat Qin Yichan keluar dari aula dan melihat orang-orang percaya baru itu, Qin Yichan merasa sedikit lebih percaya diri di dalam hatinya. Karena pada orang-orang percaya ini, Qin Yichan melihat bahwa kekuatan iman orang-orang diperkuat sedikit demi sedikit, yang juga menunjukkan bahwa doktrin kuil penguasa cahaya layak dilakukan di dunia ini. Masa depan menjanjikan.